Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Tommy Jepisa, guru UPT SMP Negeri 6 Pangsit. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020, mulai pukul 10:10 selama 80 menit ke depan atau 2 jam pelajaran, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam uji kinerja PPG Pendidikan Agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 LPTK IHDN Denpasar. Sebelum kita masuk kelas, kita lakukan dulu protokol kesehatan, mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Untuk itu yang pertama saya persilakan semuanya langsung. Digeser sedikit ini mejanya ke sebelah kiri. Oke. Jadi kita harus terus pertahankan physical distancing ya, karena kita ini masih dalam keadaan COVID-19. Bagaimana, siap belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap belajar, mari kita awali pertemuan hari ini dengan mengaturkan salam pangajari. Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, bersyukur kita semua dalam keadaan baik, sehat, sehingga hari ini kita bisa kembali bertemu dalam proses pembelajaran untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar hari ini. Untuk itu, saya minta kepada Satriani dipimpin doa untuk teman-temannya. Dipersilakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Nanda Satriani yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum lanjut, Bapak akan absen dulu ya. Anggreni Irwan, Hadir Pak. David Martin, Hadir Pak. Dwi Yulianti, Hadir Pak. Leita, Hadir Pak. Lamani, Hadir Pak. Mapanyumpa, Hadir Pak. Prayoga, Hadir Pak. Sardiani, Hadir Pak. Watena. Hadir Pak. Hadir semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak tanya dulu, untuk PowerPoint di atas bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Baik, kalau bisa Bapak lanjut. Jadi untuk hari ini anak-anakku sekalian, ada beberapa aturan belajar yang harus Anda patuhi. Yang pertama itu, dalam belajar nanti anak-anakku harus mengikuti pelajaran dengan disiplin. Tidak boleh ribut dan belajar dengan sungguh-sungguh. Gitu ya? Bisa? Bisa. Yang kedua, anak-anakku sekalian tidak boleh mengganggu temannya yang lain yang sedang belajar. Jadi harus bekerja sama, berkolaborasi nanti dalam kegiatan kelompok. Bisa? Bisa. Yang ketiga, ketika nanti anak-anakku ada yang mau keluar, harus izin dulu kepada Bapak baru keluar. Bisa dipatuhi? Bisa. Saya tanya dulu, anak-anakku masih semangat ya? Semangat? Semangat. Jadi harus semangat ya, semangat terus ya? Bisa? Bisa. Semangat terus belajar. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak tanya dulu, anak-anakku sekalian masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Minggu lalu siapa yang masih ingat belajar tentang apa? Anggra ini? Contoh-contoh perilaku serta tinira. Iya betul. Jadi minggu lalu kita belajar tentang contoh-contoh perilaku serta timira. Nah,
Bapak tanya lagi, siapa yang bisa berikan saya satu contoh perilaku serupa? Sadriani? Melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya. Melakukan operasi plastik karena merasa tidak puas dengan wajah yang dimilikinya. Tepuk tangan dulu ke temannya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa kasih saya satu contoh perilaku Dana? Yang lain dulu, Matina. Mengambil uang yang tidak menjadi haknya atau korupsi. Melakukan korupsi atau mengambil uang yang bukan haknya. Jadi itu betul, tepuk tangan teman-temannya. Sekarang saya minta yang laki-laki. Siapa yang bisa kasih saya satu contoh perilaku Guna? Apa Pak? Menggunakan kepandaiannya untuk mencelakai orang yang tidak berdosa. Menggunakan kepandaiannya untuk mencelakai orang yang tidak berdosa. Jadi itu betul juga, tepuk tangan untuk teman-temannya. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai. Jadi setelah belajar hari ini, anak-anakku diharapkan mampu mencapai dua tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, Leta silakan dibaca. Menganalisis dan merumuskan dampak positif dan negatif perilaku sabda timika dalam sebuah cerita. Jadi anak-anakku mampu menganalisis dan merumuskan bagaimana dampak positif dan dampak negatif perilaku sabda timira dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, prayoga. Menyajikan dan mengkomunikasikan dampak positif dan negatif perilaku sabda timira dalam sebuah cerita melalui kegiatan diskusi kelompok. Menyajikan dan mengkomunikasikan dampak positif dan negatif sabda timira dalam sebuah cerita melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi inilah dua tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai selama proses belajar hari ini. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk garis besar pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, kita akan belajar menganalisis perilaku sabda timira yang terdapat dalam gambar dan video. Jadi kita analisis sabda timira apa yang terdapat dalam video atau gambar. Yang kedua, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi Bapak akan nanti bagi menjadi 3 kelompok dan akan melakukan diskusi. Selanjutnya melakukan pretest dan post test. Kemudian yang keempat, penilaian proses dan hasil penilaian. Jadi untuk penilaian ini ada 3 jenis penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama, penilaian sikap, baik itu sikap spiritual maupun sosial, itu akan Bapak lakukan dalam bentuk penilaian diri. Jadi nanti anak-anak sekalian yang akan melakukan penilaian diri sendiri secara objektif. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Jadi nanti dalam tes pengetahuan saya Bapak berikan soal uraian. Ini nanti masuk di post test. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan ini dalam bentuk praktek. Prakteknya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa kita lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, seperti tadi yang Bapak sampaikan, di awal pembelajaran kita akan melakukan pre-test. Nah, untuk pre-test hari ini silakan dibaca cerita di atas. Sudah? Sudah. Kalau sudah, siapa yang bisa berikan jawaban, bisa menganalisis di dalam cerita ini itu mengisahkan tentang perilaku yang mana dalam sabda timira? Satu ini? Perilaku guna. Perilaku Guna. guna. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa berikan alasan kenapa dalam cerita ini dikatakan perilaku guna? Apanya Pak? Karena Ujang Karena kepintarannya untuk membuat bom untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Ujang mempergunakan kepintarannya untuk membuat bom atau untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Yang lain? Sebenarnya? Karena Ujang adalah anak yang pintar. Karena Ujang adalah anak yang pintar. Jadi dikatakan guna dalam cerita ini karena dikisahkan Ujang di sini memiliki kepintaran atau
penganiayaan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apabila Ujang ikut bekerja sama dengan para teroris membuat bom, apa dampak negatif yang bisa ditimbulkan? Yang lain? Lamani? Ujang dapat membunuh orang. Ujang dapat membunuh Ujang orang dengan melakukan pengaboman. Selain membunuh orang, bagaimana dampaknya? Anggreni? Menyerang orang yang tidak berdosa. Menyerang orang yang tidak berdosa. Oke, yang lain lagi? Dilihat ya. Mendapatkan sanksi atau hukuman penjara. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif perilaku Sabta Timira. Untuk itu, Bapak akan tunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan tentang perilaku Sabta Timira. Silakan perhatikan. Gambar di atas ini menunjukkan perilaku orang yang bagaimana? Operasi plastik. Siapa yang memberikan komentar terkait gambar ini? Prayoga? Awalnya dia ganteng, tapi setelah operasi plastik malahan tambah jelek. Menurut Prayoga, awalnya orang ini sebelum melakukan operasi plastik bukannya cakep ganteng, tapi setelah melakukan operasi plastik bukannya tambah ganteng, tapi malahan tambah jelek. Kemudian selanjutnya untuk lebih memahami lagi itu, Bapak akan mengajak dulu untuk melihat sebuah tayangan video di atas. Jadi diperhatikan dengan baik. Hai Elias, ketemu lagi dengan Pekam. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh seseorang agar wajahnya terlihat cantik dan menarik, mulai dari perawatan alami, perawatan melalui medis, bahkan cara paling ekstrim seperti operasi plastik pun juga mereka lakukan demi tetap terlihat cantik, tanpa mereka sadari bahwa konsekuensi dari operasi plastik itu sangat berat sekali jika gagal dalam melakukannya. Kegagalan dalam operasi plastik ini rupanya banyak dialami oleh beberapa artis Korea. Heng Myoku adalah salah satu artis Korea yang paling parah mengalami kegagalan dalam melakukan operasi plastik. Dengan gagalnya melakukan operasi plastik membuat dia menjadi artis Korea yang sering diperbincangkan. Karena akibat kegagalan tersebut bukan hanya kelihatan semakin jelek wajahnya, namun juga kelihatan menyeramkan. Hal ini terjadi disebabkan karena terlalu terobsesi dengan operasi plastik, sehingga ia ketagihan melakukan tindakan operasi plastik. Bahkan dia sampai nekat menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya sendiri sebagai pengganti botox. Nah, setelah melihat tayangan video di atas tadi, kira-kira video ini berhubungan dengan perilaku Sabta Timira yang mana? serupa. Berhubungan dengan Serupa. betul, perilaku serupa. Siapa yang mau berkomentar terkait video itu? Anggreni? Kenapa orang mau operasi plastik? Anggreni bertanya kenapa orang mau melakukan operasi plastik. Siapa yang bisa menjawab? Sabreni? Karena tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Ada yang lain? David? Karena ingin lebih jadi cantik dan tampan. Ingin lebih cantik lagi atau tampan? Masih ada pertanyaan? Sabreni? Apa kaitannya video ini dengan materi kita sekarang? Ini satu pertanyaan yang bagus. Apa kaitannya antara video yang ditayangkan tadi dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Watena? Supaya kita lebih mensyukuri apa pemberian Tuhan. Supaya kita lebih mensyukuri pemberian Tuhan. Apa hubungan materi yang dipelajari hari ini dengan video tadi? Apanya Pak? Sama-sama berperilaku Sabta Timira, yaitu serupa. Sama-sama berperilaku Sabta Timira atau serupa. Tadi dalam video ini bagaimana akibat yang diperoleh setelah operasi plastik?
memiliki wajah yang buruk. Memiliki wajah yang Buruk. buruk. Jadi kaitannya dengan materi hari ini kita akan belajar tentang dampak negatif dan dampak positif. Jadi kalau tadi orang melakukan operasi plastik, akibatnya bisa mendapatkan wajah yang buruk. Kemudian selain itu bagaimana dampak yang negatif yang bisa ditimbulkan dari perilaku serupa? Kalau orang keseringan melakukan operasi plastik, maka hartanya bisa habis. Jadi seperti itu menganalisa dari video. Jadi itulah dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari perilaku serupa atau operasi plastik. Kemudian apabila wajah cantik, wajah tampan yang dimilikinya digunakan untuk kebaikan, misalnya orang yang berperilaku berbudi pekerti yang luhur, maka akan disenangi semua orang. Nah, jadi seperti itu nanti materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar bagaimana menganalisa, membuat analisis terkait video yang kita tonton. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa dipahami, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Untuk itu, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, yang di depan saja ini 3 orang. Kemudian kelompok yang kedua, karena ini perempuan semua, saya berani bertukaran dengan David. Jadi kalau David pindah ke kelompok 2, nanti saya berani pindah ke kelompok 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian nanti langsung bentuk kelompoknya untuk berdiskusi. Nah, anak-anak sekalian, karena kelompoknya sudah terbentuk, silakan naikkan HP-nya masing-masing, dinyalakan datanya. Nanti Bapak akan kirimkan link YouTube yang akan diamati, dianalisis oleh masing-masing kelompok. Itu nanti yang menjadi bahan untuk diskusi. Kelompok 1 sudah masuk ya? Kelompok 2 sudah masuk? Sudah. Kelompok 3 sudah? Jadi video itu nanti silakan disimak dengan baik. Kemudian setelah menonton video itu, ada instrumen diskusi nanti ini yang akan Bapak bagikan per kelompok. Jadi silakan nanti dipecahkan masalah dalam instrumen diskusi ini berdasarkan analisa Anda terkait video itu. Kemudian cari juga informasi-informasi lain, bisa di buku pelajaran yang Anda punya, bisa juga melalui browsing internet atau sumber-sumber lain yang bisa membantu Anda untuk mengumpulkan segala informasi yang bisa membantu Anda untuk memecahkan instrumen dalam diskusi kelompok ini. Untuk itu silakan diperhatikan instrumennya. Selanjutnya silakan tonton videonya dulu, disimak baik-baik, baru diperhatikan. Yang menyebabkan perubahan dalam diri tersebut melakukan perilaku karena apa? Cari informasi di buku, bisa cari di internet dan sebagainya. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Selesai. Oke, kalau sudah selesai
diskusi kelompok. Nah, dalam presentasi nanti ini, yang pertama masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi nanti setiap kelompok akan bergiliran untuk presentasi. Yang kedua, kelompok yang lain akan memberikan komentar atau tanggapan atau pertanyaan dari hasil diskusi presentasi dari kelompok yang tampil. Bisa dipahami? Bisa. Jadi silakan lakukan presentasi dengan baik, karena di presentasi ini Bapak juga akan langsung mengambil nilai praktek. Jadi praktek mempresentasikan hasil diskusinya. Yang saya nilai dalam praktek ini dari penguasaan materi, kelancaran, intonasi, dan bahasa. Jadi itu pasti nanti yang saya nilai dalam melakukan presentasi. Untuk itu saya langsung persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan untuk kelompok 1. Om Swastiastu. Saya Ramani Yuliani lainnya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, video tersebut mencerminkan perilaku dana artinya uang, kekayaan atau uang. Dalam video tersebut mengisahkan seorang laki-laki yang bernama Michael Carroll yang memenangkan undian yang besar yang ada di Inggris. Michael Carroll memenangkan uang sebesar 173 miliar rupiah. Namun kekayaan Michael Carroll digunakan untuk berpesta atau berfoya-foya. 2. Karena merasa dirinya kaya atau kekayaannya tak habis-habis, dia pun berfoya-foya dan membeli minuman keras serta barang yang tak berguna. Yang ketiga akan dibacakan oleh Yulianti. Dalam video tersebut, Michael Carroll hanya berfoya-foya dengan uang atau kekayaan, sehingga Michael Carroll habis tak tersisa dalam 10 tahun. Misalnya orang yang sedang mencari uang dengan cara merampok atau korupsi akan mendapatkan sanksi atau hukuman penjara. Nomor 4 akan dibacakan oleh Laila. Nomor 4. Seandainya Michael Carroll memanfaatkan uang atau kekayaannya untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti orang miskin, korban bencana alam dan sarana umum. Yang mau bertanya silakan. Nah, itu tadi penjelasan atau presentasi kelompok dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dan 3, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Dari kelompok 2 dulu. Bagaimana tanggapan Anda orang yang kaya dari hasil korupsi tapi sifatnya suka membantu orang lain? Saya akan menjawabnya. Membantu orang lain itu sangat baik, tapi melakukan korupsi itu sangat tidak baik. Jadi menurut kelompok 1, korupsi itu yang tidak baik, membantu orang yang baik. Jadi seharusnya kita mendapatkan harta kekayaan dengan jalan yang baik, yang benar. Kemudian menggunakan harta yang kita miliki untuk membantu orang, untuk berdana dunia. Itu yang semestinya dijalankan menurut ajaran agama. Itu ya. Tadi dari kelompok 3 ada pertanyaan? Ada Pak. Disilakan. Bagaimana tanggapan Anda perilaku masyarakat sekitar yang mencari harta dengan jalan sobis? Oh, ini yang ditanyakan, banyaknya perilaku sobis yang marak sekarang di sekitar kita. Silakan, siapa yang mau menjawab? Perilaku harus itu tidak baik. Oleh karena itu, jika itu kita yang mendapatkan uang atau kekayaan, kita harus melakukan dengan cara yang baik dan benar. Bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Oke, kalau puas, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi dilanjutkan untuk kelompok 2. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 disimak temannya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 ingin
mempresentasikan hasil diskusi kami dan akan dibacakan oleh Bang Rene. Dalam video tersebut mencerminkan sifat sabda Timira yaitu guna. Guna adalah kepintaran atau kepandaian. Dan dalam video tersebut mencerminkan anak yang sombong karena kepintarannya. 2. Karena anak dalam video tersebut terlalu pintar, makanya dia menyombongkan kepintarannya kepada temannya. Karena kepintarannya, anak di dalam video tersebut tidak ingin membantu temannya karena dia merasa cuma dirinya yang paling pintar. Jawaban ketiga pada wajah. 3. Di dalam video tersebut, anak yang terlalu sombong tidak disenangi oleh temannya, dan karena sifat yang terlalu sombong sehingga temannya sepakat untuk menculiknya agar anak tersebut menyadari kesombongannya dan tidak menyombongkan kepintarannya lagi. 4. Jika anak tersebut tidak menjadi sombong, maka semua temannya akan menyukainya dan kepintarannya dapat bermanfaat jika dia menggunakan kepintarannya untuk membantu temannya dan tidak mengalami suatu materi pelajaran. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan 3? Dari kelompok 1, Ramani? Saya kelompok 2 memberikan contoh dan dampak negatif yang lain dari perilaku. Salah satu contoh dari perilaku adalah menggunakan kepintaran untuk menipu atau mengelabui orang lain sehingga dapat merugikan masyarakat dan dapat juga menghilangkan harta benda seseorang. Bagaimana penanya kelompok 1? Bisa diterima? Oke, kelompok 3? Silakan. Bagaimana tanggapan Anda tentang siswa yang pintar tapi tidak mau menyontekkan pada saat ujian? Saya setuju dengan siswa itu karena mencontek hal yang tidak layak. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Oke, kalau bisa, aplaus dulu untuk presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan saya sendiri, Satriani, dengan 2 teman saya, Prayoga dan Nova. Nomor 1. Ini adalah salah satu sifat dan sabda Timira yaitu kulina, karena dia adalah anak pejabat sehingga suka melanggar aturan dan kebal hukum karena dilindungi orang tuanya. Nomor 2, anak tersebut suka melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, tidak bertanggung jawab akan kesalahannya, dan melanggar aturan karena merasa dirinya seorang anak pejabat. Selain itu, anak tersebut melakukan kesalahan karena terlalu dimanjakan oleh orang tuanya. 3. 1. Suka meminta harta yang berlebihan dari orang tua. 2. Suka mabuk-mabukan sehingga mengendarai keretanya ugal-ugalan. 3. Membunuh orang yang tidak berdosa. 4. Karena kebal hukum dan merupakan keturunan pejabat. Saya lanjutkan, jika anak tersebut menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, maka dapat membahagiakan orang lain, membangun masyarakat menjadi harmonis dan bahagia karena pengaruh keturunan yang dimilikinya. Sebagai keturunan pejabat harus menarik perhatian positif dari orang lain dengan melakukan perbuatan yang terpuji. Sekian dari diskusi kelompok kami. Bagi kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari kelompok 1, Laita, silakan. Apa yang dilakukan apabila punya teman anak pejabat yang sombong? Apa yang Anda lakukan katanya bila memiliki teman anak pejabat yang sombong? Silakan dijawab. Menurut saya, sifat sombong itu tidak baik. Oleh karena itu, kita harus menasihati teman kita supaya menjauhi sifat yang sombong. Bagaimana jika teman Anda itu tidak
mengikuti nasihat. Sebaiknya kita harus menjauhi teman tersebut. Bagaimana kelompok 1? Dari kelompok 2, siapa bertanya? Makina? Bagaimana cara kami mengendalikan sifat kuliner? Untuk mengendalikan sikap kuliner, kita harus mengenali diri sendiri, tidak bersikap sombong dan tidak membanggakan status kita. Bagaimana kelompok 2? Puas? Puas. Oke, puas. Kalau sudah selesai presentasinya, kita aplaus untuk kelompok 3. Itu tadi presentasi kelompok sudah dilakukan. Sekarang saatnya kita menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jadi ada beberapa tadi sifat yang kita sudah bahas, sifat sabda tinira, surupa, apalagi guna, dana, kulina, ini 4 ya. Nah, kita akan berusaha menyimpulkan bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari keempat sifat tersebut. Yang pertama, dampak negatif dari surupa. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Sagani? Tidak puas akan wajah yang dimilikinya sehingga melakukan operasi plastik dan hasilnya malah menjadi tambah jelek dan menghabiskan uang. Jadi akibatnya karena tidak merasa puas dengan kecantikannya atau ketampanannya, melakukan operasi plastik, malahan wajahnya tambah jelek dan juga menghabiskan kekayaan atau harta yang dimiliki. Itu dampak negatif. Dampak positif? Kalau orang yang memiliki wajah cantik dan budi pekerti akan disukai oleh banyak orang. Kalau orang memiliki wajah yang cantik dengan budi pekerti yang baik, disukai atau disenangi oleh banyak orang. Itu betul. Nah, kalau sifat dana, dampak negatif dari dana, kemana? Merasa keras kekayaannya tak habis dan membeli minuman keras dan obat-obat terlarang dapat diberi sanksi atau membayar. Menggunakan kekayaan untuk memabukkan, misalnya mendapat hukuman penjara. Itu salah satu contoh dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku guna. Dampak positif dari guna. Dampak positif siapa yang bisa? David? Jika kepintaran digunakan untuk membantu seorang, maka pintaran itu akan lebih bermanfaat bagi kita. Jika kepintaran itu digunakan untuk membantu seseorang, maka akan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, kulina. Dampak negatif dari kulina. Prayoga? Menganggap dirinya adalah keturunan anak pejabat dan suka melanggar aturan sehingga masuk penjara. Jadi bisa masuk penjara karena merasa keturunan pejabat, selalu melanggar hukum, akhirnya di penjara. Jadi itu tadi dampak positif dan dampak negatif yang Anda sudah sebutkan dari 4 perilaku yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama, perilaku serupa dana, guna, dan kulina yang dapat dikendalikan dan dapat diarahkan untuk hal yang positif, maka akan menimbulkan dampak yang positif pula. Seperti disenangi banyak orang, mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan, menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, mendapatkan pujian dan penghargaan, dan sebagainya. Kemudian ketika sifat ini tidak bisa dikendalikan, akan menimbulkan banyak dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku negatifnya dapat mengganggu ketenteraman masyarakat sehingga dibenci oleh banyak orang atau bisa mendapatkan hukuman penjara. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya Bapak berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua yang hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan disiplin, dan bisa mengikuti aturan-aturan pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Anda pelajari ini bermanfaat untuk Anda dan untuk orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Untuk evaluasi ini, post-testnya akan dilakukan penilaian pengetahuan. Nanti Bapak akan kirim link ini untuk dikerjakan.
Jadi kita akan melakukan post-test secara online menggunakan Google Formulir. Bagaimana linknya, sudah masuk? Sudah. Oke, kalau sudah masuk silakan dibuka, langsung dikerjakan di situ ya. Silakan diisi identitas terlebih dahulu, baru kerjakan soal yang ada di dalamnya. Sekalian, bagaimana? Jawaban sudah dikirim? Sudah. Oke, kalau sudah dikirim, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lakukan refleksi diri. Ini dalam bentuk penilaian sikap, penilaian diri. Nah, anakku silakan menilai diri Anda sendiri dengan jujur, dengan objektif melalui link ini. Link itu sudah saya kirimkan ke grup. Silakan dibuka. Silakan dibuka linknya. Bisa terbuka? Bisa. Oke, silakan lanjutkan. Gimana, sudah untuk penilaian diri sudah dikirim semua? Sudah. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan naikkan buku PR-nya. Ini satu nomor PR untuk Anda kerjakan di rumah. Nanti minggu depan Bapak kumpul untuk diperiksa. Silakan tulis soalnya. Sudah? Sudah. Jadi itu PR Anda di rumah, silakan dikerjakan dengan baik. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari dampak positif, dampak negatif dari 3 sabda Tibira yang lain, yaitu Yohana, Sura, dan Sura. Jadi ini materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Anak-anakku sekalian, karena di masa sekarang ini kita masih terus berada dalam suasana pandemi COVID-19, untuk itu Bapak harapkan anak-anak sekalian tetap disiplin melakukan 3M. M yang pertama adalah mencuci tangan. Jadi usahakan mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun minimal selama 20 detik. Ya, lakukan. Kemudian M yang kedua adalah menjaga jarak atau physical distancing. Jaga jarak dengan orang di sekitar Anda. Yang ketiga, yang ketiga adalah memakai masker. Jadi kita harus budayakan memakai masker, terutama ketika bepergian keluar rumah. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, kalau bisa dilaksanakan, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Salam Parama Santi. Om Santi 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 Om. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire you. Yeah, trying to make it.